Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Andi Abdiadi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai pengisian pengelolaan kinerja kepala sekolah dan guru pada aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM ya. Yang jadi seperti yang kita ketahui tahun 2024 ini pengisian SKP ya kinerja guru itu melalui aplikasi PMM. Jadi sebelum memulai untuk mengisi pengelolaan kinerja itu lebih sebaiknya Bapak Ibu untuk mengupdate aplikasi PMM-nya di Google Play Store ya kalau yang mau menggunakan handphone, dan juga bisa menggunakan laptop atau PC untuk membuka akun PMM-nya masing-masing. Jika sudah membuka akun PMM-nya, sudah login, maka akan ketemu dengan menu yang seperti tampilan seperti ini ya. Jadi ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja. Nah, di sini adalah pengelolaan kinerja ya. Tampilannya, menunya. Jadi untuk SKP ini terdiri dari 3 tahapan. Jadi yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan ya, dan yang ketiga itu adalah penilaian. Penilaian ini dilakukan oleh kepala sekolah sebagai atasan. Jadi semua kepala sekolah dan semua guru itu wajib mengisi SKP yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi batas pengisian RHK atau perencanaan untuk kepala sekolah dan guru itu adalah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari tahun 2024. Jadi Bapak Ibu ya kepala sekolah dan guru wajib mengisi perencanaan terlebih dahulu ya, waktunya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari tahun 2024. Ya, langkah pertama untuk melakukan perencanaan adalah Bapak Ibu cukup mengklik lanjut rencanakan kinerja ya. Ini sebelumnya sudah pernah saya buka, jadi saya tinggal melanjutkan. Jadi kalau baru pertama kali membuka itu cukup diklik yang bagian biru yang di sini, diklik. Ya, masih loading ini ya jaringan. Nah, sebelum menentukan perencanaan, jadi Bapak Ibu itu bisa memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja ya. Jadi fokusnya itu adalah untuk meningkatkan kinerja yang datanya itu ya direkomendasikan oleh raport pendidikan satuan pendidikan sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini untuk menentukan indikator yang akan diambil untuk dijadikan perencanaan, sasaran perencanaan itu ada indikator yang berdasarkan raport pendidikan sekolah Bapak. Nah, ini sebagai contoh yang sudah berwarna hijau ini nilainya sudah cukup baik ya, dan yang merah ini adalah indikator yang perlu ditingkatkan dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membuat perencanaan di SKP. Jadi kita ambil satu contoh indikator ya, karena kita tidak bisa mengambil 2 indikator, jadi harus difokuskan pada satu indikator ya. Jadi di sini kita coba untuk mengambil indikator penerapan disiplin positif ya. Silakan diklik, kemudian klik ke pengembangan kompetensi. Jadi pilih dulu indikatornya, kemudian lanjutkan dengan klik ke pengembangan kompetensi. Nah, disinilah bagian yang terpenting, yaitu adalah bagian pengisian rencana atau RHK ya. Di sini berdasarkan Perdirjen GTK nomor sekian yang bisa dibaca, diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Yang jadi Bapak Ibu wajib ya memiliki minimal 32 poin pada semester yang pertama ini untuk memenuhi ekspektasi atasan. Poin tersebut ya bisa didapat dengan menyusun RHK yang akan kita bahas nanti ya. Jadi di sini poinnya masih 0. Jadi kita diminta untuk melengkapi 32 poin tadi dengan mengisi RHK yang sudah disediakan oleh platform ini ya. Jadi cukup kita klik
di sini rencana hasil kerja, kita klik di sini. Nah, silahkan kita pilih rencana hasil kerja yang sesuai dengan kemampuan kita ya, atau kesanggupan Bapak Ibu dalam melaksanakannya. Ya, di sini kita bisa lihat mau pilih yang meningkatkan kompetensi, itu poinnya 4 ya. Meningkatkan kompetensi juga peran, poinnya 4 ya. Kita bisa lihat yang mana yang bisa kita laksanakan dan kita anggap mudah untuk dilaksanakan. Ya, di sini kita coba meningkatnya kompetensi dari peran sebagai penelaah aksi nyata ya. Ini cuma sebagai contoh saja. Kita klik. Nah, di sini target prioritasnya berapa kegiatan, mau 1 atau 4 atau 5 ya. Jadi ini cukup 1 kegiatan saja. Bukti dukungnya nanti berbentuk laporan. Laporannya seperti apa nanti akan muncul di bagian tindak lanjut kegiatannya ya. Jadi sudah 6 poin ya, kita sudah merencanakan 6 poin yang harus kita capai targetnya. Jadi otomatis kita masih kurang 26 poin ya. Selanjutnya kita bisa menambahkan lagi RHK-nya ya. Silakan Bapak Ibu pilih lagi yang mana yang sesuai dengan pilihan Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu dan kemampuan sekolah. Nah, di sini kita bisa memilih. Ini hanya contoh ya, bisa kita pilih. Ya, kita pilih ini. Oke. Bukti laporan, bukti dukungnya berbentuk laporan dan total jumlah poin yang dikumpulkan sudah ada 12. Ya, jadi total poin yang dikumpulkan itu sudah 12 ya, sudah 12 poin. Sekarang kita masih kurang 20 poin ya. Kita tambah lagi RHK-nya. RHK-nya kita tambah, kita sesuaikan lagi dengan yang bisa kita jalankan dan bisa kita terapkan di sekolah kita, atau kita memiliki bukti dukungnya ya. Jadi itu kita cari ya, ini 12 poin. Nah, ini bukti dukungnya cerita praktik yang terbit di PMM. Bentuknya seperti apa nanti kita nanti tunggu ya, kita tunggu di proses selanjutnya seperti apa. Jadi bukti dukungnya itu seperti apa nanti akan dijelaskan pada proses selanjutnya, nanti otomatis akan muncul di platform ini. Jadi sisa 8 poin yang masih kurang. Oke, kita tambah lagi 1. Kita cari yang poinnya 8 ya, kita cari poinnya 8. Ini kita cari poin yang 8. Mana yang ya, ini sertifikatnya, ini udah ya, poinnya 8, kegiatannya 1 aja, bukti dukungnya sertifikat. Nah, jadi total poinnya sudah tercukupi 32 poin, terdiri dari 4 RHK ya, 4 RHK ini ya. Jadi ada meningkatnya kompetensi melalui Quran ya, bisa dibaca sendiri, disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu ya, sesuai dengan keadaan sekolah dan lain-lain, dan bukti dukung yang Bapak Ibu miliki ya, sebagai syarat untuk menampilkan bukti dukung dari RHK yang diminta ya. Kemudian klik selanjutnya adalah Bapak Ibu klik ke tugas tambahan. Nah, jadi tugas tambahan ini ya, di sini ada ketentuannya. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat bersih dengan atasan ya. Kemudian jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, jadi untuk tugas tambahan ini opsional, bisa diisi atau bisa tidak diisi ya. Di sini kita ambil opsi ya, kita coba, kita lihat apa yang ada di rencana hasil kerjanya. Nah, di sini ada ketentuannya, ada jenjang-jenjangnya. Jadi ini hanya untuk SMP, SMA dan SMK. Berarti untuk SD tidak termasuk. Kemudian hanya untuk SMK, SD, SMP, SMA itu tidak termasuk. Kalau untuk semua jenjang ya, nih meningkatnya kinerja satu nilai tugas sama sebagai kepala perpustakaan. Nah, ini untuk semua jenjang, bisa SD sampai SMA. Kemudian kita baca lagi ya, ini untuk semua jenjang. Tugas sama sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan inklusi ya, ini untuk semua jenjang.
Kemudian cari lagi yang untuk semua jenjang. Nah, ini untuk sebagai pembina ekstrakurikuler ya, kayak pramuka ya, pembina paskibra dan lain-lain, ini bisa ya, bisa dimasukkan sebagai RHK tambahannya. Kemudian semua jenjang juga ada ya, PKB, kemudian untuk semua jenjang koordinator penilaian guru. Kemudian yang paling mudah ini adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, ini untuk semua jenjang dari SD sampai SMA itu sudah pasti tugas sebagai guru piket, pasti punya dan pasti pernah ya. Jadi boleh dijadikan sebagai RHK tambahan ya. Nah, bukti dukungnya adalah laporan disertai surat tugas atau surat tugas. Ini bisa dibuat oleh sekolah, ditandatangani dan disahkan oleh kepala sekolah ya. Jadi satu kegiatan targetnya, kemudian target waktunya per semester ya. Kemudian bisa untuk yang lain, untuk RHK yang lain kalau mau ditambahkan boleh, tidak pun tidak masalah. Kalaupun mau dilewati itu boleh karena di sini ada ketentuannya ya. Jadi untuk tugas tambahan itu sifatnya opsional. Jika sudah mengisi RHK tambahan ya, Bapak Ibu boleh mengklik ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini adalah indikator dan perwujudan perilaku ASN berakhlak ya. Jadi yang pertama itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Jadi di sini perilakunya itu bisa Bapak Ibu pilih atau konsultasikan atau diskusikan bersama kepala sekolah ya. Kemudian silakan diklik di sini apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini, silakan dipilih ya, apa yang ingin Bapak Ibu fokuskan. Bisa memahami kebutuhan peserta didik, bisa bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua ya. Semuanya bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan karakter dan apa yang ingin Bapak Ibu tingkatkan dan fokuskan di tahun ini ya. Misalnya kita bisa pilih di bersifat ramah. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Di sini cukup kita pilih yang sesuai dengan apa yang ingin kita fokuskan. Bisa menuntaskan semua pekerjaan. Yang akuntabel juga sama. Nih, mana? Silakan. Ya, selesaikan. Nah, di bagian indikator dan perwujudan perilaku ASN berakhlak ini ya, yang kompeten. Nih, Bapak Ibu silakan pilih dan sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu ingin fokuskan di tahun ini. Ya, ini bisa didiskusikan dengan kepala sekolah atau mau diisi secara sendiri atau pribadi juga nggak masalah ya. Yang adaptif juga ya silakan dipilih. Ini hanya contoh cara pengisiannya ya. Nah, jika sudah selesai diisi semua 7 aspek ini ya, 7 aspek ya, 7 aspek ASN berakhlak ini, silakan Bapak Ibu klik ke rangkuman. Nah, setelah selesai melakukan perencanaan ya, di sini ada rangkuman. Ya, rangkuman itu adalah Bapak Ibu bisa mengecek ulang sebelum Bapak Ibu mengajukan ke atasan ya. Jadi untuk RHK utamanya ini udah ada ya, yang sudah disusun atau yang sudah direncanakan di awal tadi ya. Ada 7 kalau tidak salah tadi ya, ada 4 ya, semuanya ada poinnya nih, ada 4. RHK yang pertama ini kalau tidak salah ini 6 poinnya, RHK yang kedua 6 poinnya, 6 juga ini 12 poinnya. Jadi semuanya 32 poin sudah tercukupi. Kemudian ini kan bentuknya dari RHK utama ya. Di bawahnya sudah ada RHK tambahan tadi ya. Jadi sebagai yang tadi sudah kita rencanakan itu adalah sebagai tugas guru piket. Nah, itu adalah RHK tambahan yang sudah kita pilih tadi. Kemudian 7 aspek ASN berakhlak itu juga sudah termasuk ke sini ya. Jika sudah dirasa benar, Bapak Ibu bisa mengklik lanjutkan ajukan, dan jika Bapak Ibu ingin mengubah RHK itu bisa klik menu
ubah. Ya, ini indikatornya, kita balik ke awal lagi dengan memilih indikator yang baru, kemudian tentukan lagi RHK-nya seperti yang awal tadi, baru kita lanjut ke rangkuman yang tadi. Jadi ini prosesnya, kalau kita mau ubah, otomatis kita mengubahnya dari awal. Gimana untuk kembali lagi ke tadi yang udah kita susun, itu klik lagi di penerapan disiplin. Kita klik saja langsung pengembangan kompetensi, ke tugas tambahan, perilaku kerja, nah kemudian ke rangkuman, dan lanjut ajukan bahwa dirasa sudah benar semuanya, lanjutkan ajukan ya. Nih, sebelum kita mengajukan itu ada notifnya ya, ajukan penyidikan atasan. Jadi atasan itu akan memeriksa dahulu ya, kepala sekolah itu akan memeriksa dahulu, baru nanti kepala sekolah itu akan menyetujui ya rancangan atau rencana yang kita ajukan ya. Kalau kita sudah yakin, klik saja ajukan. Jika kita mau mengubahnya lagi, kita boleh mengklik simpan draft ya. Jadi yang untuk pengajuan